Timnas Indonesia berpeluang bisa mewujudkan ambisi PSSI menembus peringkat 100 besar FIFA di bulan Maret. Dengan catatan skuad Garuda wajib bisa menyapu bersih seluruh laga di bulan Oktober dan November. Apabila skema ini nggak berjalan sempurna, skuad Garuda bisa masuk ke peringkat 102 besar FIFA di laga terakhir kontra Jepang di bulan Juni. Namun skuad Garuda wajib bisa menghani bang tim kuat seperti Australia, Arab Saudi maupun Jepang. Cetak Gol coba merangkum hitung-hitungan lengkap skema Indonesia masuk 100 besar FIFA sebagai berikut. Ambisi besar menembus 100 besar FIFA. PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa masuk ke peringkat 100 besar FIFA. Kabar tersebut disampaikan Erick Thohir saat memperpanjang kontrak Sintayong. Pria kelahiran Jakarta ini mengaku siap dan mendukung penuh seluruh rencana dari Coach Shin. Apalagi PSSI telah menaikkan nilai kontraknya dari yang sebelumnya. Nampaknya target besar PSSI ini perlahan-lahan mulai terlihat jelas. Hasil ranking FIFA terbaru menunjukkan Timnas Indonesia dipastikan sudah naik dari peringkat 133 ke peringkat 129. Artinya skuad Garuda mengalami lonjakan mencapai 4 peringkat dan jadi salah satu yang tertinggi. Lonjakan ini didapatkan setelah Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Padahal di bulan Juli kemarin, Timnas Indonesia masih berada di peringkat 133. Selama memimpin, Sintayong telah berhasil menaikkan Indonesia sebanyak 44 peringkat. Sebelum diduduki Coach Shin, peringkat skuad Garuda bahkan anjlok hingga ke peringkat 173. Saat itu Indonesia berada di peringkat ke-7 level Asia Tenggara. Mirisnya lagi, poin Garuda hanya selisih di atas dari negara semenjana seperti Laos, Brunei, dan Timor Leste. Sintayong sendiri nggak mudah menaikkan ranking FIFA Indonesia. Pasalnya, pelatih Korea Selatan itu sempat dicaci maki karena mengawali debut dengan kekalahan. Skuad Garuda sempat takluk atas Timnas Oman di pertandingan persahabatan. Laga resmi perdana Sintayong bahkan meraih hasil imbang 2-2 menghadapi Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2022. Jika di level Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Thailand dan Vietnam. Sintayong berjanji bisa mewujudkan ambisi PSSI meraih peringkat 100 besar. Apalagi Coach Shin sudah ditopang dengan beberapa pemain abroad yang saat ini berkarir di Eropa. Menpora yakni Dito Aryo Tejo sangat yakin hadirnya Mesiljers dan Eliano Reinders akan membantu Indonesia naik ke 100 besar. Dito mengatakan cukup senang dengan perkembangan skuad Garuda yang meningkat setiap tahunnya. Pasalnya, Timnas Indonesia sendiri diperkuat oleh pemain-pemain kualitas grade A. Pemain-pemain yang kami proses 100% memiliki darah Indonesia. Ini agar peringkat Indonesia di FIFA bisa tembus 100 besar dunia, kata Dito. Demi bisa mewujudkan ambisi besar tersebut, Indonesia punya kesempatan emas di ronde ketiga. Skuad Garuda bisa meraup banyak poin karena menghadapi negara-negara kuat. Peluang dapat 16 poin menang lawan Bahrain. Ambisi ini bisa perlahan terwujud apabila Indonesia bisa menang di laga away kontra Bahrain. Football Ranking menyebut skuad Garuda berpotensi akan meraup 16 poin apabila bisa meraih kemenangan. Timnas Indonesia punya dorongan lebih meraih poin penuh berkat dukungan dari Erick Thohir. Kalau Bahrain dan Tiongkok ini kalau bisa dapat satu menang, satu seri itu luar biasa. Kalau dua-duanya menang, ya alhamdulillah, ucap Erick Thohir. Meski begitu, Bahrain justru menganggap Indonesia sebagai lawan yang enteng. Sang pelatih Dragan Talajik menyebut skuad The Maroons akan dengan mudah mengatasi perlawanan Garuda. Pelatih asal Kroasia ini menyebut Indonesia hanya beruntung bisa menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Alasannya, skuad Garuda cuma mengandalkan kekuatan fisik semata. Menurut Talajik, The Red Devils bisa menang mudah asalkan menggunakan strategi yang tepat. Sang pelatih bahkan menyinggung kemenangan telak Bahrain dengan skor 10-0. Talajik mengatakan jika skor tersebut menjadi bukti jika Indonesia bukan merupakan tim yang kuat. Komentar miring dari berbagai pihak lawan nyatanya nggak bikin gentar skuad Garuda.
Pasalnya, Sandy Walsh menegaskan kalau perjuangan rekan satu timnya belum selesai. Kami sudah berjuang keras dan saya harap para supporter juga tetap mendukung. Perjalanan kami belum usai dan kami yakin bisa meraih hasil positif dari laga melawan Bahrain dan Tiongkok, ucapnya. Apabila meraup kemenangan, Indonesia bakal mengumpulkan 1.140 poin. Artinya, skuad Garuda bakal menggeser posisi Siprus yang berada di ranking 123 FIFA. Sementara itu, Indonesia bakal mengumpulkan 1.128 apabila menahan imbang Bahrain. Artinya, peringkat skuad Garuda nggak menanjak dan tetap berada di ranking 129. Pasukan Sintayong selisih 2 poin dari Republik Afrika Tengah yang berada di posisi 128 dengan mengumpulkan 1.130 poin. Pasukan Merah Putih harus siaga 1 demi meraup poin penuh. Pasalnya, Bahrain berpotensi menghalalkan segala cara demi menjegal skuad Garuda Nusantara. Saat menang tipis kontra Australia, pasukan Dilmun dituduh mengulur-ulur waktu pertandingan. Hal itu disampaikan oleh defender skuad Sokros yakni Alessandro Sirkati. Sirkati berujar kalau pemain Bahrain sangat hobi berguling-guling di atas lapangan. Gak cuma Australia, timnas Jepang juga pernah menjadi korban permainan kotor Bahrain. Saat itu, Ayase Ueda sempat dilaser oleh oknum penggemar saat mengambil tendangan penalti. Untungnya, gangguan laser fans The Pearl Divers nggak berpengaruh apa-apa dan Jepang berhasil membantai Bahrain 5-0. Ueda yang dilaser pun tampil gacor dan mencetak brace di laga itu. Naik ke peringkat 120 jika menang lawan Tiongkok. Setelah menghadapi Bahrain, timnas Indonesia akan langsung menghadapi raksasa Asia Timur yakni Tiongkok. Head-to-head menunjukkan skuad Garuda telah bertemu sebanyak 17 laga. Tim naga bisa dibilang sangat superior dengan catatan 11 kali menang. Sementara itu, timnas Indonesia hanya bisa memenangkan 3 laga saja di mana 3 lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dalam 3 pertemuan terakhir, Tiongkok juga sangat perkasa dan sulit dikalahkan. Sebab tim naga berhasil memenangkan 2 pertandingan dan meraih 1 laga imbang saja. Negeri Tirai Bambu ingin memperpanjang tren positifnya dengan memilih venue yang gak nyaman. Pihak federasi memilih Stadion Qingdao yang sangat jauh dari ibu kota Beijing. Hal ini bisa membuat para pemain Garuda merasa lelah sebelum pertandingan. Nggak mau tinggal diam, Erick Thohir langsung menyewa pesawat khusus mengangkut punggawa Garuda. Indonesia bisa memanfaatkan carut-marut kekacauan yang melanda Tiongkok. Terbaru, isu kurang sedap menimpa sepak bola negeri tirai bambu dengan kasus pengaturan skor. Sebanyak 38 pemain dikabarkan terlibat dalam kasus tersebut. Laporan Xinhua menyebutkan kalau Federasi Sepak Bola Tiongkok atau CFA sudah menghukum orang yang terlibat. Selain kekacauan, Tiongkok juga menjalani performa kurang moncer di ronde ketiga. Skuad Negeri Bambu telah kebobolan 9 gol usai diperdaya Jepang 7-0 dan di comeback Arab Saudi 1-2. Branko Ivankovic disinyalir menjadi kambing hitam atas merosotnya performa Tiongkok. Pelatih asal Kroasia itu dinilai nggak bisa membawa keharmonisan di dalam ruang ganti. CFA pun mulai berpikir untuk memecatnya apabila terus melanjutkan tren negatif. Meskipun begitu, Ivankovic tetap kekeh mempertahankan posisinya dan punya ambisi besar. Dia ingin The Dragon bisa melaju ke Piala Dunia dan menganggap laga kontra Indonesia sangat mudah. Sebagai tim non-unggulan, Sintayong bisa meracik strategi kejutan. Apabila taktik ini berhasil, nggak menutup kemungkinan skuad Indonesia bisa meraih kemenangan dan meraup total 1.155 poin. Dengan kondisi ini, skuad Garuda bakal naik ke peringkat 120 dengan mengungguli Sudan. Realistis Indonesia menahan imbang Jepang. Setelah melawan Tiongkok dan Bahrain, timnas Indonesia akan menghadapi lawan kuat di grup C yakni Jepang. Laga ini menjadi rintangan terbesar skuad Garuda Nusantara. Secara realistis, pasukan Sintayong tentunya akan mengincar hasil imbang sudah hebat. Pasalnya, secara kualitas skuad, timnas Indonesia sangat berbeda jauh dengan Jepang.
Saat ini para pemain Samurai Biru banyak yang berkarir di Liga Top Eropa. Gak heran mereka mampu bekerja sangat baik menjadikan Jepang sebagai tim tersubur ronde ketiga dengan torehan 12 poin. Bahkan negeri Sakura belum pernah menelan satupun kekalahan di ronde kedua. Nggak tanggung-tanggung Jepang berhasil menorehkan 24 gol dan belum kebobolan sekalipun. Meskipun diunggulkan, Jepang nggak menganggap remeh kualitas timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda Nusantara sendiri kerap membuat kejutan yang nggak diduga-duga. Masakuni Yamamoto selaku direktur timnas Jepang mengaku Indonesia bisa menyulitkan mereka. Kami tahu beberapa berkembangnya Indonesia saat ini. Hal itu akan menjadi ancaman bagi kami. Kami memperkirakan pertandingan yang sulit menghadapi timnas Indonesia, ucap Yamamoto. Selain itu, media Jepang yakni Hochi News juga mewaspadai kemampuan bakat muda yang dimiliki skuad Garuda. Tim yang dipimpin oleh Shin Taeyong memiliki banyak pemain berusia awal 20-an. Beberapa pemain termasuk bek Justin Hubner yang pernah main di Cerezo Osaka juga bermain untuk skuad U23, tulis Hochi News. Tentunya hasil imbang melawan Jepang sudah lebih dari cukup membawa Indonesia naik peringkat. Pasalnya, skuad Garuda bakal mendapatkan 9 angka dan melejit ke ranking 116. Skuad Garuda Nusantara akan mengumpulkan 1.164 poin. Artinya, pasukan Shin Taeyong berhasil menyalip timnas Vietnam yang saat ini menduduki peringkat 116 dengan torehan 1.161 poin. Hasil imbang ini mulai realistis karena timnas Indonesia sendiri punya bek kelas Eropa. Salah satunya adalah J.I.Z yang baru-baru ini meraih kemenangan pertama bersama Venezia. Selain itu, timnas Indonesia juga akan diperkuat oleh Messilgers yang saat ini membela FC Twente. Bek 23 tahun ini berhasil membawa skuad The Tukers meraih hasil imbang kontra Manchester United. Hilgers bahkan berhasil mengunci pergerakan pemain Manchester United seperti Joshua Zirkzee. Hadirnya para bek berkualitas Eropa ini diyakini bisa membawa Indonesia mewujudkan ambisi tersebut. Namun Indonesia juga punya skema lainnya yakni bisa meraih kemenangan kontra Jepang. Apabila menang, skuad Garuda akan mendapatkan 21 poin dan naik ke peringkat 113. Target realistis imbang lawan Arab Saudi di GBK. Setelah menghadapi timnas Jepang, Indonesia akan kembali menghadapi pasukan Elang Hijau. Pada kesempatan ini, skuad Garuda akan bermain dengan status tim tuan rumah. Timnas Indonesia punya target kembali menahan imbang Arab Saudi di kandang. Target ini mungkin bisa saja terrealisasi karena skuad Green Falcon sedang dalam kondisi nggak diuntungkan. Publik Arab Saudi sudah nggak percaya dan mendesak Roberto Mancini untuk mundur. Komentar saat Al-Harti ditenggarai jadi pemicu berhembusnya isu pemecatan Mancini. Dia berpendapat kalau Arab Saudi tampil lebih baik sebelum era Mancini. Jika dibandingkan dengan hasil dari pelatih Prancis Hervé Renard, ada penurunan besar dan signifikan. Hasil di bawah Renard jauh lebih baik, ucap sang pemain yang juga bermain di Piala Dunia 2006 itu. Sebagai tim tuan rumah, timnas Indonesia punya keuntungan besar dengan memanfaatkan antusiasme penggemar. Joy Lin selaku jurnalis Australia menyematkan GBK sebagai venue terseram di Asia. Stadion GBK akan dipenuhi 80.000 pendukung Garuda yang tergila-gila dengan sepak bola, menciptakan atmosfer gila yang paling tidak bersahabat di Asia, tulisnya. Jika berhasil menahan imbang Arab Saudi, Indonesia akan mendapatkan 6 angka. Dengan begitu, skuad Garuda mengumpulkan 1.170 poin menggeser Libanon di peringkat 114. Skenario lain bisa terjadi jika kedua faktor di atas dimanfaatkan dengan baik dan tampil terengginas. Ini terjadi kalau tim Garuda sukses mencuri kemenangan dari genggaman Al-Akhdar. Hasil menang kontra Arab Saudi membuat peluang Indonesia menembus 100 besar semakin mudah diraih. Sebab tambahan 19 poin bisa menggeser posisi Korea Utara di peringkat 111. Ambisi menahan imbang Australia di laga away. Setelah bermain di kandang, timnas Indonesia bakal bertandang ke Australia.
Meskipun berhasil menahan imbang di laga pertama, skuad Garuda Nusantara tetap realistis membawa pulang 1 poin saja. Hal ini nggak lepas dari kekuatan mengerikan dari skuad Sokros. Mereka saat ini mulai berbenah setelah Graham Arnold memutuskan mundur dari kursi kepelatihan. Pelatih kelahiran Sydney ini merasa dirinya kesulitan melatih Australia sejak kegagalan di Piala Asia. Saya harus jujur, saya kesulitan sejak kekalahan di Piala Asia. Saya sempat meyakinkan diri saya untuk terus maju, tapi ternyata hati saya mengatakan itu nggak tepat, ucap Arnold. Tanpa berlama-lama, Federasi Sepak Bola Australia langsung menunjuk Tony Popovic sebagai penggantinya. Sebelumnya, pelatih 51 tahun ini sempat memimpin Melbourne Victory. Popovic sendiri siap rematch menghadapi timnas Indonesia. Apalagi dirinya percaya diri dengan modal meraih 1 trofi AFC Champions League bersama Western Sydney Wanderers. Popovic sendiri merasa tertantang bisa membangkitkan performa timnas Australia. Peran ini membutuhkan tanggung jawab besar dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Saya yakin kita memiliki bakat dan tekad untuk membuat negara kita bangga, singgung Tony Popovic. Popovic akan melakukan segala cara demi bisa meraih kemenangan kontra Indonesia. Salah satunya memanfaatkan peluang sekecil mungkin untuk bisa menjadi gol. Selain itu, Australia juga punya cara agar pemain Garuda Nusantara kehilangan motivasi. Mereka dikabarkan akan membatasi jumlah supporter timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Australia menginginkan stadion kandang mereka dipenuhi fans skuad negeri Kanguru. Kami akan membatasi kuota pendukung Indonesia. Animo mereka sangat tinggi. Kami juga pastikan yang memenuhi stadion hanyalah supporter Australia, ucap salah satu orang federasi di Australia. Namun Indonesia tetap bertekad bisa membawa pulang 1 poin dari kandang Australia. Apabila terwujud, skuad Garuda bakal mendapatkan 8 angka dan akan meraup 1.171 poin. Dengan begitu, timnas Indonesia akan naik ke peringkat 113 menggeser posisi Azerbaijan. Namun apabila menang, skuad Garuda bakal mendapatkan 21 poin. Dengan begitu, Indonesia bakal meraup 1.191 poin dan akan menggeser Tanzania di peringkat 110. Sapu 3 poin lawan Bahrain di kandang. Timnas Indonesia kembali akan berhadapan dengan Timnas Bahrain di pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia. Kali ini skuad Garuda akan berstatus sebagai tim tuan rumah. Laga ini sendiri bakal dimainkan pada tanggal 25 Maret mendatang. Pertandingan kontra Bahrain menjadi laga penting dan hidup mati untuk anak asuh Sintayong. Selain penentuan lolos ke ronde keempat, laga ini juga akan menjadi penentuan Indonesia bisa masuk ke 100 besar. Apabila menang, timnas Indonesia berhak mendapatkan 17 poin. Tambahan 17 angka bakal membuat Indonesia mengumpulkan 1.193 poin. Dengan begitu, skuad Garuda bakal menempati ranking ke-109 FIFA menggeser Kazakhstan. Namun apabila imbang, pasukan Sintayong hanya akan mendapatkan 4 poin saja. Skuad Garuda Nusantara hanya akan mendapatkan 1.182 poin. Peringkat ini sudah sangat bagus karena Indonesia akan berada di ranking 112. Artinya skuad Garuda akan menggeser Mauritania yang saat ini mengoleksi 1.173 poin. Namun Indonesia diprediksi akan bisa memenangkan laga karena bermain di kandang. Pertandingan ini diperkirakan akan disaksikan ribuan penonton sebagai partai penentuan timnas Indonesia. Namun skuad Garuda diwajibkan untuk nggak boleh kalah di pertandingan kali ini. Jika kalah, maka Indonesia akan mendapatkan pengurangan sebesar 16 poin. Skuad Garuda Nusantara bakal turun ke peringkat 117 dan akan mendapatkan 1.162 poin. Masuk ke 100 besar apabila menang lawan Tiongkok di GBK. Setelah menumbangkan perlawanan Bahrain, timnas Indonesia harus bersiap kembali melawan Tiongkok. Namun kali ini skuad Garuda diuntungkan sebagai tim tuan rumah.
Pertarungan melawan skuad naga bakal menjadi duel penentuan untuk timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bisa mengunci peringkat ketiga jika sukses mengalahkan negeri tirai bambu. Secara kualitas, pasukan Merah Putih lebih diunggulkan karena punya skuad yang mewah. Nilai transfer seluruh pemain timnas Indonesia bisa menembus angka 16 juta euro. Sementara itu harga skuad Tiongkok masih jauh berada di angka 11 juta euro. Wulei yang menjadi pemain termahal skuad Panda juga hanya punya valuasi transfer senilai 1,5 juta euro. Harga striker Shanghai Port ini bahkan tertinggal jauh dari Tom Haye yang punya bandrol 3 juta euro. Timnas Indonesia juga akan segera diperkuat oleh Messengers yang berharga fantastis 7 juta euro. Mewahnya komposisi pemain timnas Indonesia membuat Justinus Laksana semakin optimis. Pandit tanah air ini merasa skuad Garuda akan lebih mudah melibas perlawanan Tiongkok. Kita punya segala hal yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan melawan Tiongkok. Tapi hal ini akan kembali lagi dengan pengambilan keputusan pemain di lapangan, ucap Coach Justin. Kemenangan kontra Tiongkok akan membuat timnas Indonesia meraup 16 angka. Hasil ini bikin skuad Garuda meroket ke peringkat 102, menggeser Kenya dengan raihan 1.211 poin. Namun apabila Indonesia imbang, hanya akan mendapatkan 3 poin tambahan saja. Hal ini membuat skuad Garuda menggeser posisi Madagaskar di peringkat 108. Skema realistis imbang lawan Jepang. Setelah melawan Tiongkok, skuad Garuda sudah ditunggu laga tandang menghadapi Jepang. Di kandangnya sendiri, skuad Samurai Biru belum terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Skuad Garuda juga harus bersiap menghadapi komposisi mengerikan milik Jepang. Skuad negeri Sakura punya deretan bek jempolan seperti Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, dan Ko Itakura. Lini serang Jepang bahkan didominasi pemain bintang yang merumput di Liga Top Eropa. Mulai dari Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, hingga Takefusa Kubo. Meski terbilang berat, Justinus Laksana masih berharap timnas Indonesia bisa mengejutkan Jepang. Pemain Irak yang 2 level di bawah Jepang saja bisa menang. Artinya kita juga punya peluang menang. Ini sepak bola, bukan matematika. Semua hal bisa terjadi, ucap Coach Justin. Jika mampu menang, skuad Garuda akan langsung mendapatkan 22 poin. Dengan hasil ini, timnas Indonesia total akan mengumpulkan 1.233 poin, setelah sebelumnya memiliki 1.211 saja. Kemenangan kontra Jepang akan membuat skuad Garuda meroket ke ranking 96 menggusur Armenia. Namun secara realistis skuad Garuda diprediksi hanya bisa meraih hasil imbang. Skuad Garuda Nusantara akan meraup 9 poin dengan mengumpulkan 1.220 poin. Posisi ini akan membuat skuad Garuda Nusantara menggeser Trinidad dan Tobago di peringkat 101. Skema optimis. Berdasarkan skema tersebut, timnas Indonesia kemungkinan besar akan berada di ranking 101 FIFA. Hasil ini membuat skuad Garuda semakin dekat mewujudkan ambisi besar PSSI. Namun timnas Indonesia wajib nggak boleh kalah menghadapi lawannya di grup C. Jika tumbang, skuad Garuda akan mendapatkan pengurangan poin yang bikin ranking FIFA bisa merosot. Sebut saja jika kalah menghadapi Tiongkok, Indonesia akan kehilangan 9 poin. Selain itu, kekalahan menghadapi Bahrain juga akan membuat 8 poin lenyap dari perolehan skuad Garuda. Artinya, pasukan Merah Putih nggak boleh sekalipun menelan hasil buruk di ronde 3. Apalagi saat ini timnas Indonesia diperkuat oleh mayoritas pemain Liga Eropa. Generasi emas ini semakin membuka peluang pasukan Sintayong menembus 100 besar dunia. Syarat awalnya timnas Indonesia harus bisa mengalahkan Bahrain di leg kedua. Namun skuad Garuda harus lebih dulu memastikan kemenangan di putaran pertama. Untuk mendongkrak ranking FIFA, pasukan Merah Putih juga harus sanggup menumbangkan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Dengan hasil tersebut, skuad Garuda Nusantara bisa saja memperoleh 1.233 poin.
Angka tersebut sudah cukup untuk mendepak Armenia yang berada di posisi ke-96. Timnas Indonesia juga bisa naik ke posisi yang lebih tinggi jika mampu menyapu bersih laga setelah Bahrain. Hal ini akan membuat skuad Garuda memperoleh 1.272 poin. Jumlah angka ini bisa membuat Timnas Indonesia menggeser Luxembourg di peringkat ke-87. Hasilnya, pamor skuad Garuda bakal semakin dilirik bintang keturunan Grade A. Bukan gak mungkin nama-nama beken seperti Ian Maatsen dan Pascal Struijk akan tertarik pulang. Deretan bintang keturunan ini gak bakal ragu lagi untuk berseragam Timnas Indonesia. Selain itu, jika Indonesia mampu menembus 100 besar FIFA, hal ini akan menaikkan pamor ke seluruh dunia. Bahkan hal ini bisa mempermudah Timnas Indonesia untuk melawan negara besar. Itulah ulasan hitung-hitungan lengkap skema Timnas Indonesia masuk ke ranking 100 besar FIFA. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Nusantara mampu menembus 100 besar di ronde ketiga ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.